Halo teman-teman sejarah. Pernahkah kalian membayangkan hidup di masa ketika beras sangat sulit didapatkan? Melalui video ini, kita akan membahas bagaimana krisis pangan terjadi dan kebijakan penjatahan beras yang diterapkan Jepang kepada rakyat Indonesia. Inilah penjelasan dari kelompok 7 tentang krisis pangan dan kebijakan penjatahan beras pada masa pendudukan Jepang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang krisis pangan dan kebijakan penjatahan beras di masa Jepang. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kaisa Septiara Madani. Saya Destiani. Saya Muhammad Bintang. Pertanyaan yang pertama, mengidentifikasi penyebab krisis pangan C3. Krisis pangan pada masa kependudukan Jepang 1942 sampai 1945 terjadi akibat kebijakan ekonomi perang seperti wajib serah padi, romusa, dan alih fungsi lahan yang menurunkan produksi pangan, ditambah sistem ekonomi tertutup serta penjatahan beras yang mengutamakan militer sehingga distribusi tidak merata dan rakyat mengalami kelaparan serta kekurangan gizi. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, menganalisis sistem distribusi beras oleh Jepang. C4, sistem distribusi beras pada masa Jepang 1942 dan 1945 bersifat otoriter dan berfokus pada kebutuhan militer, di mana Jepang mengontrol penuh produksi hingga distribusi sehingga petani tidak bebas atas hasil panennya. Melalui pengambilan paksa dan sistem bagi hasil yang tidak adil, sebagian besar beras dialihkan untuk perang, ditambah dengan kebijakan autarki yang membatasi distribusi antar daerah. Hal ini menyebabkan ketidakmerataan pangan dan memperparah kelaparan rakyat. Pertanyaan ketiga, mengkaji hubungan eksploitasi sumber daya dengan kelaparan. Kelaparan pada masa kependudukan Jepang pada tahun 1942 sampai dengan 1945 terjadi karena adanya hubungan langsung dengan eksploitasi sumber daya, di mana semakin besar pengambilan hasil panen dan tenaga kerja untuk kepentingan perang, maka semakin menurun produksi dan distribusi pangan bagi rakyat. Akibatnya ketersediaan makanan berkurang drastis dan menyebabkan kelaparan serta kekurangan gizi. Pertanyaan yang keempat, menilai kebijakan Jepang dari sisi kemanusiaan. Dari sisi kemanusiaan, kebijakan Jepang sangat tidak manusiawi karena mengeksploitasi rakyat melalui romusa Jugun Ainfu, yaitu pemaksaan perempuan menjadi budak seksual, serta ekonomi perang meskipun dibungkus propaganda saudara tua. Akibatnya, rakyat menderita dan hak-haknya diabaikan demi kepentingan militer. Pertanyaan yang kelima yaitu membandingkan krisis pangan saat Jepang dengan kondisi modern. C4. Krisis pangan pada masa Jepang terjadi karena eksploitasi dan kebijakan perang yang membuat makanan benar-benar langka, sehingga banyak rakyat mengalami kelaparan. Sedangkan pada kondisi modern, pangan sebenarnya masih tersedia tetapi tidak merata karena masalah harga, distribusi, dan faktor iklim, sehingga tetap ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan makanan. Pertanyaan yang keenam yaitu membuat strategi solusi jika menjadi pemimpin saat krisis. C6. Pangan, kami akan memastikan makanan tersedia dan terbagi merata dengan meningkatkan produksi pangan lokal, memperlancar distribusi ke semua daerah, serta menjaga harga tetap terjangkau. Kami juga akan melindungi petani, menghindari eksploitasi terhadap rakyat, dan menyiapkan cadangan pangan agar tidak terjadi kelangkaan, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa menimbulkan penderitaan.